sasaran kuregona ulang sadaya desa di ieu majelis anu mulia kanggo ngalaksanakeun kolabor ilmi pengawasan keluarga. Salawat dan salam mugia dua kali dengan ulang sadaya Habibina wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawilan keluargana sahabatna sareng ka ulang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan dengan syafaat anjeunna di akhirat amin ya rabbal alamin. Nadawidi karas Tuhan sadaya simkuring kumawantun nyuwanten tadi di angkawi sadayana desana salatan kapal sampenan wakilan pundiang ini diriran melalui materi kajian yang dibagi materi anu baris diugikeun nyaeta ibadah sareng amalan anu manfaat kanggo mayit. Saha ari mayit teh sesepuh urang anu tos mayunan urang, sadaya urang anu tos mayunan, urang-urang sadaya anu terang saha bakal aya nu mayunan di antara Islam. Jadi sajadi nama mayit nu dimaksa di dieu nya urang-urang kene. Nyanda referensina di almanhaj.org.id sareng purnanusa.com. Hadina bahasa Indonesia ibadah dan amalan yang bermanfaat bagi mayit. Sesungguhnya manusia itu berdasarkan fitrahnya telah dijadikan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal, khususnya manfaat setelah mereka meninggal dunia secara langsung, dengan prasangka dan anggapan bahwa amalan yang mereka kerjakan itu bisa memberikan manfaat kepada si mayit ketika di dalam kubur dan setelah dia dibangkitkan darinya. Ketika kebutaan atau ketidaktahuan ilmu terhadap agama menyebar di kalangan manusia menjadikan setiap orang melakukan berbagai amalan ibadah dan ketaatan sekehendaknya, yang dia menganggap bahwa amalan-amalan tersebut bisa memberikan manfaat kepada si mayit yang telah meninggal dunia. Orang yang berbuat semacam itu lupa bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda sebagaimana disebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, setiap amalan yang padanya tidak ada urusan kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seseorang tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan. Cukuplah pahala amalan yang disyariatkan saja yang dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jika suatu amalan tidak disyariatkan, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima. Pelakunya tidak mendapatkan pahala, bahkan ia mendapatkan dosa. Maka bagaimana bisa memberikan pahala amalan yang tertolak? Bahkan kita bisa bertanya, apakah pantas diberikan dosa atas amalan yang ditolak tersebut atau amalan bid'ah untuk si mayit yang dia muliakan, yang dia hendak memberikan manfaat kepada si mayit setelah terputus setelah amalan tersebut. Ada amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah kematiannya, yang amalan itu dari perbuatannya sendiri semasa hidupnya di alam dunia, maka mengalir untuknya pahala dari amalan tersebut semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Ibadah-ibadah dan ketaatan yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah ia meninggal dunia, baik ibadah itu ketaatan dari usaha mereka semasa hidup di dunia sebelum mereka meninggal dunia, atau dari usaha orang lain yang dilakukan agar bermanfaat kepada orang yang telah meninggal. Yang pertama dibahas adalah ibadah yang memberikan manfaat bagi mayit dari usahanya sendiri semasa hidup. Sebelum wafatnya, manusia bisa melakukan berbagai amalan yang pahalanya bisa terus mengalir setelah kematian. Amalan-amalan yang dilakukan sebelum kematian itu memungkinkan dan mampu dilakukan jika sedikit saja ada mengarahkan usaha, waktu, atau harta, maka dia mampu untuk melakukannya. Selain itu, orang yang masih hidup juga dapat memberikan manfaat kepada mayit dengan amalan-amalan yang dikerjakannya untuk ditujukan kepada si mayit setelah kematiannya. Amalan yang dilakukan oleh orang lain setelah kematiannya, maka amalan-amalan itu tidak berada pada tangannya, artinya bukan kehendak mayit tersebut. Bisa jadi ada ataupun bisa jadi tidak, karena mengandalkan orang lain. Ibadah-ibadah dan ketaatan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal yang berasal dari usahanya sendiri. Disebutkan di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasai. Daripada riwayat Ibnu Majah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya adalah 3 perkara: anak soleh yang mendoakannya, sedekah yang mengalir yang pahalanya sampai kepadanya, dan ilmu yang diamalkan orang setelah kematiannya. Dan disebutkan pada hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangunnya, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya, sungai atau air yang dialirkan untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal. Yang pertama diulas terkait sedekah jariyah. Pengertian sedekah jariyah menurut mazhab 4 ialah suatu pemberian untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan memberikan sedekah yang tidak wajib dengan cara menguasakan barang dengan tanpa ganti atau gratis. Ada pula yang mengatakan harta sedekah adalah harta yang diberikan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan harta wakaf, sedangkan pengertian wakaf itu sendiri yaitu apa yang ditahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas jelas bahwa sedekah jariyah adalah suatu ketaatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari wajah Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang umum bisa memanfaatkan sepanjang waktu tertentu sehingga pahalanya mengalir baginya sepanjang barang yang disedekahkan itu masih ada. Di antara contoh sedekah jariyah yang telah dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 contohnya. Yang pertama, kebun kurma yang disedekahkan oleh Abu Talha, seorang sahabat Nabi, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu bisa mendapatkan kebaikan sehingga kamu menginfakkan atau sedekahkan sebagian apa yang kamu sukai. Quran surat Ali Imran ayat 92. Yang kedua contohnya adalah kebun yang disedekahkan oleh Bani An-Najjar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk pembangunan masjid di waktu Nabi datang ke kota Madinah. Kebun disedekahkan untuk masjid. Contoh ketiga, sumur rumah yang dibeli oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu dan beliau sedekahkan pada waktu kaum muslimin kekurangan air. Nomor 4 contohnya adalah tanah atau kebun yang disedekahkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu yang merupakan harta yang berharga baginya, yang dinamakan Zabqah itu mas. Beliau mensedekahkan tanah tersebut dengan syarat tidak boleh dijual, diberikan atau diwariskan. Akan tetapi buahnya kebun atau tanah itu disedekahkan untuk budak, orang-orang miskin, tamu ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, serta karib kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan sedekah jariyah adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya dari perasaan dari penghel
Di antara hadis-hadis yang menyebutkan sedekah jariyah adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid kecil maupun besar, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala sebesar sarang burung atau lebih kecil darinya, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Upami ingat contoh sedekah jariyah para sahabat mah aya nu ngalaksanakeun berkaitan sareng ibadah ka Allah nyaeta ngabangun masjid, aya oge anu kangge kegiatan sosial. Rupina sedekah jariyah teh teu tertutup kangge kegiatan ibadah bae sambang sanyangan jalan, nambahan jalan anu rusak, dimulai hal anu alit anu aya manfaatna kangge batur, tur manjang waktuna tiasa ngalir terus sama ieu. Nuka dua, ilmu bermanfaat. Sesungguhnya di antara yang bisa memberikan manfaat bagi mayit setelah kematiannya adalah ilmu yang dia tinggalkan untuk diamalkan atau dimanfaatkan. Sama saja apakah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada seseorang atau dia tinggalkan berupa buku yang orang-orang mempelajarinya setelah kematiannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menyusulnya setelah kematian adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Dipasihkan gambaran yang ilmu yang ditinggalkan untuk diamalkan dan dimanfaatkan seueur bentukna. Kahiji ilmu nu diajarkeun langsung, nu lebet kana ieu teh pengajaran formal di sekolah, nu teu formal di lingkungan urang, sepuh kaputana misalkan babaturan seueur ilmu dina obrolan atau diskusi termasuk kadinya. Nu kaduana ilmu anu diajarkeunna teu langsung, dicontohana berupa buku. Zaman ayeuna deui meuni sanes diajar zaman ayeuna aya deui media sanes salain buku. Di antawisna YouTube anu padena ayeuna nuju di siaran. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook anu diisi ku konten-konten positif ngajarkeun kana kasayan. Samisal nu gaduhna buku, mediana mah masih biasa dibuka kun sanes. Elmuna masih biasa karugikeun. Komo deui media sosial gaduh fasilitas dibagikan. Mun ngemas konten saya komo gaduh potensi viral mah atau nu FYP langsung seueur anu kenging ilmu tina anu naon dibugikeun. Ngan ilmuwan sosial media teh biasa ngabangun hubungan pada akhirat oge rupina. Ibnu Majah meriwayatkan dari Muaz bin Anas dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Amal mah benten teu siga artos lah. Artos mah kami dibagikan bakal ngurangan. Artos 1000 dibagikan ka batur 500, maka nu dicepengna kurang batur 500. Amal mah kagungan sifat anu ajaib. Hiji jalmi gaduh pahala amal 100 dina amalna, jalaran amalan eta teh ilmu tinggi batur, maka batur teh kenging pahala 100. Amun ngangge sifat artos mah wah berarti pindah ka batur, ai 100 mah nu di hidina tinggal 0 cenah. Tah atas izin Allah amal mah biasa ngalipat tanpa ngurangan nu awalna. Nu ngamalkeun ing 100, nu ngajaran ing 100. Khayalan mun khayalan jalmi mah mun artos sesidak kitu teh gitu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk atau kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyuruh pada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Al-Bazar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengajarkan kebajikan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan memohonkan ampunannya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak itu termasuk usaha orang tua, sehingga amalan-amalan soleh yang diamalkan si anak juga akan menjadikan orang tua mendapatkan pahala amalan tersebut tanpa mengurangi pahala anak tersebut sedikit pun. Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya yang kamu makan adalah yang kamu dapatkan dari usaha kamu, dan sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usahamu. Nabi menyebutkan pada hadis itu, di mana Nabi menyebutnya pada hadis itu, di mana anak soleh itu satu, selalu berzikir dan selalu menjaga hubungan baik kepada Allah. Dua, anak soleh itu tidak lupa memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya setelah mereka tiada. Selain itu, bahwa anak soleh yang membiasakan diri di dalam mengerjakan amalan soleh sewaktu kedua orang tuanya hidup, yang dia mempelajari amalan soleh tersebut dari keduanya, maka kedua orang tua mendapatkan pahala dari amalan-amalan anaknya atau mengurangi pahala si anak tersebut. Seorang bapa membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk anak yang soleh. Dia memulainya dengan memilih istri yang solehah supaya menjadi ibu bagi anak soleh tersebut. Kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan ini dia menjadi anak yang soleh walaupun kedua orang tuanya sudah wafat. Perlu diketahui juga bahwa kesolehan orang tua bisa menjadi sarana kebaikan anak walaupun mereka telah meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, dan dahulu kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Surat Al-Kahfi ayat 82. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, pernah berkata juga, tidaklah seorang mukmin meninggal dunia kecuali Allah akan menjaga anak dan cucunya. Ibnu Munkadir berkata, sesungguhnya Allah akan menjaga anak dan cucu seorang yang soleh. Tadi disebutkan anak soleh teh anak anu osok ngadoakeun sepuhna. Kurang sadaya di dieu uyo sepuh sawa anak gitunya, sawa etik. Tetap adalah anak di sepuhna, kuagi masih anak. Pami urang jantan anak soleh nu tadi cirina sok ngadoakeun sepuhna termasuk anu entos sepuhna anu entos pupus, doa eta teh dugi. Ayeuna hayu urang bayangkeun posisi urang jadi sepuh anu entos pupus eta. Sobi mun urang nu jadi entos pupusna. Sakumaha miharep urang didoakeun ku putra urang. Tah margi urang masih jumeneng, urang masih gaduh kesempatan kangge ngadoakeun sepuh urang anu mana eta ge harapan urang teh jaga amun tos pupus didoakeun ku para putra urang. Sadinten teh aya jadwal 5 jadwal. Sadinten teh kan aya 5 jadwal pertemuan sareng Allah teh. Sareng bupati mah teu taun kali apana gitu. Ieu mah sadinten 5 kali. Pada nambah jadwalnya mangga ya setengah wengi bawa wayah duha misalnya. Bunga tos ngadegeus ulah kalangkung emot ka sepuh anu tos mayeuna. Lebetkeun dina rangkaian doana urang dugikeun, lebetkeun dina rangkaianna doa anu urang dugikeun teh mugi jaga oge urang tos teu aya para putra urang oge emutkeun ka urang ngadoakeun. Urang unggal dinten dugi 5 kali poh leuwih.
Pala putra urang teh sing emoten ka urang sadinten 5 kali atau langkung. Curang teu amun urang ngarep didoakeun jaga ku pala putra, tapi ayeuna urang lagi hoream ngadoakeun suku urang. Curang teu kira-kirana. Ide nomor 4, bersiaga di jalan Allah. Imam Muslim, Tirmizi dan An-Nasai meriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bersiaga di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan mendirikan sholat 1 bulan. Dan apabila orang yang berjaga tersebut meninggal dunia, maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut pahalanya terus mengalir kepadanya, rezekinya terus disampaikan kepadanya, dan dia terjaga dari ujian kubur. Imam Nawawi rahimahullah berkata, memberikan komentar terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah keutamaan yang nyata bagi orang yang berjaga di jalan Allah, dan pahala amalnya yang tetap mengalir kepadanya setelah ia meninggal dunia. Ini merupakan keutamaan yang khusus bagi orang yang berjaga tersebut, tidak ada seorang pun yang ikut di dalamnya. Di dalam hadis lain, yakni riwayat Abu Daud dan Tirmizi, sebagaimana di atas, yang tidak diriwayatkan oleh Muslim, dinyatakan dengan jelas, setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup semua amalnya kecuali orang yang berjaga, maka sesungguhnya amalannya terus dikembangkan sampai hari kiamat. Dan sabda beliau, rezekinya terus disampaikan kepadanya, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, dan janganlah kamu menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi dia hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Surat Ali Imran ayat 169. Bersiaga di jalan Allah dimaksud di dieu masih kurang jelas. Ustaz, manawi biasa dilangkung dijelaskan, apakah bersiaga menunggu maut jadi emut wae setiap waktu atau nanti kumaha dimaksud bersiaga di jalan Allah. Barang nomor 5, barang siapa yang menggali kubur untuk mengubur seorang muslim. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah mayit dan dia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 dosa. Dan barang siapa yang mengkafani jenazah atau mayit, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal dari surga. Dan barang siapa yang menggali kubur untuk jenazah atau mayit dan dia memasukkannya ke dalam kubur tersebut, maka dia akan diberi pahala seperti pahala membuatkan rumah yang jenazah atau mayit itu dia tempatkan di dalamnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata hadis itu sahih sesuai syarat Muslim, dan Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Pada hadis riwayat At-Tabrani dari Abi Rafi, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah dan dia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya Allah mengampuni 40 dosa besar yang ada padanya. Dan barang siapa yang membuat lubang kubur untuk saudaranya sampai dia memasukkannya ke dalam kuburan itu, maka seakan-akan dia membuatkan rumah baginya sampai dia dibangkitkan. Al-Haythami berkata, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, dan para perawinya adalah para perawi sahih. Gali kubur gaduh pahala anu bitaeun numun kana hadis ieu. Nyaksian pisan Aceng putra mimititin kemudian eta manggalikeun kangge kuburan apa itu syariat mah nya Aceng teh urang sami-sami terangnya jangan jujur pisan gitu. Tapi mani kersa turun mantuan ngagali gitu. Panginten Aceng apa hadis ieu. Patarosan Ustaz, pami teu mampu ngagali kubur siga Aceng misalkan. Apakah pami ngaburuhan ngagali kubur gaduh nilai pahala sareng anu ngagalina langsung gitu. Nuhun penjelasan teh kalinya. Terus saja nomor 6, apabila manusia, hewan dan atau burung memakan tanaman milik kita, milik mayit.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi memasuki kebun umum Ma'bad, kemudian beliau bersabda, "Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seorang muslim atau seorang kafir?" Ummu Ma'bad berkata, "Seorang muslim." Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat." Pada riwayat Imam Muslim yang lain, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya orang yang menanamnya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya, dan apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya, dan apa yang dimakan oleh seekor burung dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya, dan tidaklah dikurangi atau diambil oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan sedekahnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengomentari hadis di atas, di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menanam dan mengolah tanah, dan bahwa pahala orang yang menanam tanaman itu mengalir terus selagi yang ditanam atau yang berasal darinya itu masih ada sampai hari kiamat. Hal ini berbeda dengan sedekah jariyah, yaitu bahwa tanaman itu tidak dimaksudkan atau diniatkan sebagai sedekah jariyah, akan tetapi tanaman yang dimakan dari tanaman tersebut menjadi sedekah jariyah tanpa keinginan dari pemilik atau ahli warisnya. Maksudnya tadi niatan sekalipun mengenai itu. Tanaman mah diniatkeun sedekah atau nabi gede, kami ka alaman faatna ku jalmi boku sasatawan tetep kaetan amalna ngalir ka mayit. Pami ngadasarkeun kana redaksi hadis ieu mah rupina pepelakan anu biasa dikonsumsi boh buahna, boh daunna, boh naonna, mun beuki seueur biasa kamanfaatkeunna, maka beuki seueur oge ngalirna. Beuki lami umur tangkalna, beuki awet ngalirna. Jadi pepelakan teh salah sawios investasi amal anu biasa ngiriman ka mayit. Di mana melakna cenah di tempat anu bakal seueur jami wong sasatoan ngamanfaatkeunna. Patarosana jadi kawe patarosana nu patarosana nu saya teh anu biasa dimakan hungkul, nu biasa dibuatkeun atau makan teh hiasan dina kaalaman manfaatna parusan. Samisal melak awi kan biasa diangge ku masyarakat digratiskeun, misalkan sok alaan kebon awi tapi kan tadi imam gitu nya pelak tangkal badak ke alam manfaatna oksigena misalkan gitu. Nuhun penjelasan perkawis ieu. Nu katujuh, apabila seseorang melakukan sunnah yang baik sebelum meninggal dunia, apabila seorang muslim mendapatkan pahala dari suatu amalan yang dia amalkan, maka orang yang telah mengajarinya amalan tersebut juga mendapatkan pahala yang serupa dan tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan sedikitpun. Dan bagi guru pertamanya yaitu Mustafa Muhammad SAW mendapatkan seluruh pahala tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sunnah, jalan atau cara atau metode kebiasaan yang baik kemudian diamalkan oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan pahala tersebut seperti pahala mereka orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa melakukan sunnah, jalan, cara, metode kebiasaan yang jelek kemudian diamalkan oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa hal tersebut dan seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama menanggung sebagian dari darahnya, karena dia adalah yang pertama kali melakukan sunnah atau jalan cara metode kebiasaan pembunuhan tersebut.
Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyuruh pada kesesatan maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Imam Nawawi berkata, dua hadis ini nyata menganjurkan disukainya melakukan sunnah perkara-perkara yang baik dan larangan melakukan sunnah perkara-perkara yang buruk, dan bahwa orang yang melakukan sunnah yang baik dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan perbuatannya sampai akhir hari kiamat. Dan barang siapa melakukan sunnah yang buruk dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukan perbuatannya sampai hari kiamat. Dan bahwasannya orang yang menyeru pada petunjuk dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan begitu juga orang yang menyeru kepada kesesatan dia akan mendapatkan dosa seperti orang-orang yang mengikutinya. Sama saja apakah petunjuk kebaikan atau kesesatan atau kejelekan tersebut dia sendiri yang melakukan pertama kali atau sudah ada yang melakukan sebelumnya, dan sama saja apakah hal itu berbentuk mengajarkan ilmu, ibadah, sopan santun dan lainnya. Dan sabda Nabi SAW kemudian diamalkan oleh orang-orang lain setelahnya. Artinya bahwa ia telah melakukan sunnah tersebut, kemudian sama saja apakah amalan itu diamalkan semasa ia hidup atau setelah ia meninggal. Apakah yang dimaksud di sini teh sunnah nate sanes sobat osir? Kalau teh sunnah nu dimaksud ieu teh apakah contoh nate pengawasan ieu nu ku embah di kawitan terus ku urang diteraskeun ka eta teh contoh sunnah nu sae kitu kan teh. Teh biasa diulas di sana. Di salah nama ayat ibadah yang memberikan manfaat bagi mayit dari usaha orang lain, tapi pilih tos pada tabu 8 nuka hiji diawaskeun we nuka hiji teh kumaha amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit adalah sebagai berikut. Pertama, doa kaum muslim bagi si mayit. Setiap doa kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit. Dalilnya teh dari Quran surat Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah doa, karena ayat ini mencakup umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Terus yang keduanya, siapa saja yang melunasi utang si mayit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW didatangkan seorang mayit yang masih memiliki utang, kemudian beliau bertanya, apakah orang ini memiliki uang untuk melunasi utangnya? Jika diberitahu bahwa dia bisa melunasinya, maka Nabi SAW akan menyolatkannya. Namun jika tidak, maka beliau pun memerintahkan, kalian salatkan saja orang ini. Tatkala Allah memenangkan bagi beliau beberapa peranan, beliau bersabda, aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang mati namun masih meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya. Ini mah kondisinya setelah perang ya. Sedangkan barang siapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu adalah milik ahli warisnya.
Yang ketiga, amalan bagi mayit dari orang lain adalah diantaranya menunaikan qada puasa si mayit. Yang satu sanes. Nu kaopat menunaikan qada nazar baik berupa puasa atau amalan lainnya. Terus selanjutnya sedekah atas nama si mayit. Sedekah untuk mayit akan bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan atau ijma kaum muslimin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Nabi SAW menjawab, iya bermanfaat. Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau SAW, kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Saat tos maos materi ieu teh abdi mah ngadu harapan bahwa urang teh masih tiasa penging pahala amal ti naon anu ku urang usahakeun salami hirup sanajan urangna tos pupus oge. Tinu ti anu ku urang upayakeun urang tiasa kahiji ngaleukeunnan sedekah jariyah ka hal-hal anu kaitanna sareng ibadah atau ibadah langsung atau napi kaitanna sareng sosial. 2. Nyebarkeun ilmu anu manfaat pada seueur nu biasa disebarkeun berarti kedah seueur oge heula miragaan ilmuna. Cara nyebarkeunna seueur komo kanggo anu aranna mah media sosial biasa jadi ladang amal urang. 3. Ngadidik anak soleh anu ngadoakeun sepuhna. Dimulaina nanti urang ayeuna sebagai anak soleh anu ngadoakeun sepuhna. Di antara urang aya nu masih gaduh sepuh, aya nu tos teu aya sepuhna. Kami di absen mah di waana tos aya wa uja wa eti alhamdulillah masih juga teras wa ion wa adena tos aya wa iman si lengkap rasa mama apa tos aya diet panten mamu tos aya Mang Udin Bogor alhamdulillah masih jalan. Mang Iis masih jajan, Ibu Uun masih jajan. Tapi sadaya urang teh gaduh sepuh anu tos teu aya kalau sama. Nyaeta embang sareng mimi. Bersiaga di nu kaopat usaha urang teh biasa berjaga di jalan Allah. Siaga unggal dinten diri di pundut irawe. Tas aya deui manggalikeun kubur tadi teh melak tangkal anu kaala manfaatna kangge jalmi bok sato. Beki seueur nu ngala manfaatna beki lami komo beki seueur kiriman kamina. Sunah anu diikuti kasayan anu ditularkeun anu seueur nu nurutanana. Urang ge tiasa kenging manfaat di bantosan anu sanes sanajan urang tos teu aya nyaeta dina doa kaum muslimin. Teras tadi teh tina salah sawios hadis teh aya anu di Ibnu Majah sareng Baihaqi disebutkeun amal nu bakal dugi ka mayit teh aya mushaf anu diwariskeun, masjid anu diadegkeun, bumi kangge Ibnu Sabil, cai anu dialirkeun kangge umum. Nyamugia urang tiasa nyiapkeun bekal kangge kahirupan anu kekal kapayuna. Ibarat dunia teh terminal tempat meser bekal saat can naik bus, mungkin bekal urang nyekapan kangge perjalanan kapayun. Atur nuhun kana kehabisanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awunu al-Islam Wadi Sidulungan Bina Kasayang Sayang Katakuan. Pokoknya berkontribusi gitu, di bidang naon ibadah kebahagiaan itu, kebahagiaan pahalana dina macam ibadah tadi. Setelah tadi disebutkan akan dikubur orang mantep, tapi misalnya orang biayaan, nyuguhan, di waktu sakit di kuburan, ya orang kebahagiaan pahala itu.
Ya, misal pokoknya sagala ibadah kami orang kalau itu kontribusi ikut terjun orang naon baik ada orang, maka orang kalau pahala di ibadah tersebut. Misalnya seorang mau menghafalkan Quran itu, ayo orang dari lama menghafalkan tadi bahwa yang hilang. Ya orang berkontribusi nyumbang naon katanya itu orang gaduh pahala itu kegiatan itu namanya ta'awun. Soal sunnah sebaliknya kami berkontribusi di keawonan kebahagiaan dosa. Sampai di hadis jalmi gaduh dosa membunuh padahal seukur mengucapkan sekecap nuduhkan jalmi pembunuh maksudnya padahal tengah bunuh jalmi nanti. Misalnya si A nauzubillah badai ngabunuh si B, si A nanya kasih C si B aja tuh di bumi na cek si C ditanya ayah, terus si A ngabunuh si B, itu si C oke nyebat ayah oke, itu sami saling membunuh. Iya, sekata padahal ada. Si B ada enggak di rumah kita si A waktu membunuh Donald? Si C kemudian bilang ada. Bilang ada saja sama dapat dosa dari pembunuh. Alhamdulillah. Maka kami karena keawanan kurang teh hati-hati gitu ya. Kemudukan minimal orang teh duka gitu ya. Wallahu a'lam. Kan banyak sehari-hari sebetulnya gitu. Saya kusipai tayang teh ya bukan dari. Misalnya gitu ya kan sedikit kita orang teh kan dia ya jalmi anu gitu jahat apa orang dituduhkan menuduhkan sami oke dosa. Istilah di hadis tadi mantan anda khairin falahu mislahu bifailihi, itu yang positif. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka sama dengan pelakunya, banyak pahala seperti pelakunya. Pelakunya tidak terkurangi pahalanya oleh orang yang menunjukkan. Banyak sekali tadi contoh-contoh baik, terutama juga yang disebut orang yang meninggalkan sunnah kemudian diikuti oleh yang lain. Sunnah maksudnya kebiasaan, tradisi baik. Tapi kebaikannya juga memang kebaikan, bukan kebaikan yang dikira-kira sendiri. Dan misalnya Mbah adalah gitu ya. Mbah bikin kelompok pengajian begini kan, nyari ilmu pengajian juga ada nabinya gitu. Kemudian diteruskan kebiasaan begitu, kemudian terus kita, maka perintisnya juga Allah yang bisa. Banyak sekali, tapi semuanya tetap terpulang kepada prinsip-prinsip ibadah. Di antaranya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Semuanya dilakukan karena ikhlas. Karena kebaikan itu Allah yang merintah. Karena kebaikan itu Nabi yang merintah. Maka nanti kalau bukan karena Allah, jangan dapat pahala. Dari awal ngambil di kuburan proyek, nggak ada apa dari. Iya, banyak orang bilang kalau ada kematian tuh proyek, apaan? Itu banyak itu tuh. Itu penyakit itu teh. Tadi di kota, di kota ya. Asalnya di kota. Maaf ya, di kota itu kematian diborong kan. Sampai tahlilan sampai 7-nya itu. Tukar guling langsung dengan uang itu. Sepaket itu. Maka jadi proyek. Ya akhirnya istilah itu kemudian jadi ya merusak sebetulnya, merusaknya.
Padahal pahala banyak situ kan, tadi menggali kuburan, menggapani. Kalau dilakukan karena Allah, sudah dapat pahala. Jadi tetap semuanya dasarnya adalah prinsipnya masing-masing atau masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjelasannya ya, penjelasan macamnya ibadah tadi ya, tapi tetap nanti ketika pelaksanaannya itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Hati-hati kalau kita melakukan macam-macam ibadah, jangan lupa untuk mukhlishina lahu. Termasuk ikhlas kalau misalnya ada orang ikhlas karena tadi misalnya orang ada penjelasan, kalau penjelasannya dari Nabi memang walaupun pahala penjelasan itu kita inginkan itu termasuk ikhlas. Misalnya, kenapa salat jamaah? Ya, hayang ngegedekan pahala, ngegedekan rumah, dah hayang 27. Sebab Nabi menyebut 27, benar itu, benar. Jadi tetap kalau pahala-pahala yang berupa penjelasan dari Nabi dan kita nyari itu tidak apa-apa. Yang tadi yang mengkafani mayit nanti pahalanya akan dikafani dengan sutra ya. Kalau penjelasan itu dari Nabi ketika mengkafani mayit mudah kata tidak apa-apa, sebab Nabi yang ininya, Nabi ya, Nabi yang bilangnya itu. Pokoknya kalau kita nyari yang dari Nabi, yang dari Allah, ya ikhlas juga. Gitu ya, silakan aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tadi ibadah-ibadah setelah meninggal, kemudian kita punya satu dua atau banyak yang tercatat ya Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Gimana? Tadi perkara hadis bahwa yang meninggal itu cuma 3 perkara saja. Kalau kami kurang misalkan sanes dari yang 3 perkara, tapi kita mendoakan itu yang ya ke yang meninggal itu dari putus mungkin. Oh, yang putus itu artinya orang yang mati tidak bisa beramal, tidak bisa beramal lagi. Tapi amal-amal baiknya yang selama hidup masih berjalan, masih dilaksanakan oleh orang lain, jalan. Jadi orang yang mati itu tidak bisa berbuat. Walaupun maaf ya, orang mati itu kayaknya dan buka gagayaan lu ke rumah ya, no mati itu. Maksudnya teh, no mati kan, no disolatan kan payunan imamnya. Kan gagayaan cek orang mah. Padahal kehirupna teh can gandenan pengkeren imam. Jadi ketika hidupnya kan orang banyak tidak sholat jamaah. Nah, hak nuju hirup apa payunan imam. Begitu. Nuju makna teh payunan imam. Memang gitulah aturannya gitu ya, aturannya. Jadi maksudnya kita jangan nunggu ingin di depan imam gitu ya. Kalau ingin kebaikan ya sekarang tidak apa-apa di belakang imam ketiga kita hidup jadi makmum maksudnya gitu. Jadi orang yang meninggal dunia itu tidak bisa berbuat lagi udah. Jadi dari kematian sudah bukan masa beramal ya. Jadi setelah kematian sudah masa memanen ya, memanen. Apa yang akan dipanen, apa yang diamalkan ketika hidup. Dan ada yang tadi disebut jariah, itu yang amalnya pernah dilakukan ketika hidup, dan ada yang meneruskannya gitu. Kalau bukan yang meneruskannya, yang dia sedekahkan misalnya barangnya bermanfaat. Jadi kemanfaatannya berjalan begitu. Wallahu a'lam. Doanya misalkan dari saya dan apa-apa dan saudaranya gitu. Oh ya. Itu nyampe juga.
Kalau antara kita yang muslim gitu ya, itu tadi di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ya, ayatnya begini, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya. Di ayat ini ada kekhususan. Kalau yang langsung nyambung itu memintakan ampunan bagi orang lain, syaratnya yang memintakan dan yang dimintakan sama-sama iman. Sabaquna bil iman. Makanya nanti kalau urusan ampunan dosa itu orang yang memintakan untuk orang lain sama-sama beriman. Kalau tidak beriman tidak jalan, walaupun saudaranya. Nah nyambung. Nabi Ibrahim dipangloh karena mengadoakan sempurna, padahal beda keyakinan ya. Maka tidak nyampe itunya. Urusan ampunan dosa itu urusan Allah, jadi harus berdasarkan keimanan. Kalau tidak iman tidak bisa. Tapi kalau doa-doa yang lain, yang mudah-mudahan sampai ya, yang lainnya, baik ketika hidup atau ketika mati. Jadi kita dalam keadaan hidup, misalnya sekarang nih, barangkali ada orang yang bagar ke orang teh, tapi bukan agama Islam orangnya, maka tidak bisa dimintakan ampunan. Ya Allah, hampura si taci misalnya. Jangan si teman. Itu biasanya saya bilang taci. Ya Allah, hampura si taci. Sebab aku belanja tadinya bager, sok diskon misalnya, tidak bisa. Tapi kalau si tajinya tidak muslimah ya, kalau muslimah tidak nyampe ya. Kalau cuma mengenang ada kebaikan mengapa ya. Tapi kalau mendoakan bukan urusan dosa boleh. Ya Allah, mudah-mudahan si taji waras, sampai merek baik ke kuring, boleh. Silakan aja. Jadi misalnya ada orang non muslim tuh, baik ke kita kurang deh, didoakan waras gitu ya. Ya boleh, silakan aja gitu ya. Tapi doakan ampunan dosa tidak bisa. Quran ya. Saya kasih kurang pengaruh ya. Iya, sehat. Oh itu toko Bandung itu ya, cerita anu aja. Babaturan Pak Ali enggak? Pak Yudin. Iya, kan istrinya yang pertama sudah meninggal. Innalillah. Innalillah mana ini. Tapi ya mungkin juga ada Kristen KTP kan mungkin ada gitu ya, Kristen KTP ya. Ini Kristen lagi masuk lagi Islam gitu ya ucapannya, nggak tahu itu. Jadi boleh kalau saling mendoakan, malahan nanti ada doa yang sangat bagus ya antara kita dan orang lain. Kalau yang didoakan tidak tahu, kepesan naon orang didoakan gitu. Itu bagus doanya itu. Nah orang ngadoakan, teh tong rugi. Ngadoakan batur teh. Ucap deh so ngadoakan si A teh bagus teh ke orang. Engke malaikat nu kerja gitu mah. Nu kerja membalas baiknya. Enggak usah diminta dari orang yang kita doakan. Gitu ya. Enggak usah. Di hadis disebut walaka mislin, bagi kamu adalah seperti itu ya. Mudah-mudahan si itu sehat. Padahal orang itu mah temesen naon ke orang, doakan ke orang. Kata malaikat, kamu juga seperti itu yang berdoa. Maka sebaliknya jangan mendoakan orang lain jelek. Nanti malaikat juga kamu seperti itu. Ya Allah itu menyabak ke Bandung, mudah-mudahan jangan tadinya. Mudah-mudahan macet di Sudan misalnya. Kamu juga itu malaikat kena. Naudzubillah. Maka doa harus positif aja. Sebab nanti malaikat kamu juga begitu, kamu juga walaka bimisli walaka bimisli. Wallahu a'lam. Ya. Tentang itu menabur misalkan biji pohon-pohonan ya. Saya tuh ingin berniat untuk biji pohon-pohonan sehingga dibenihkan tapi di jalan, tapi ke tanah orang lain itu apakah dosa atau memang dapat pahala juga? Dapat pahala.
Dapat pahala yang ini yang nggak apa. tapi nanti kalau dituar kuno kado tanah, gitu ya. Orang tuh ngambek gitu ya. Bising gitu ya. Orang bikin biji buah gitu ya. Jadi bagus, ternyata kuno kado tanah nanti dituar, pengambil orang teh itu yang kuring random gitu. Itu bagaimana haknya ya? Yang punya tanah nanti. Tapi kalau itu kemudian menyetujui segala macam, kita yang tadi itu melemparkan itu dapat pahala. Maka kemarin tuh di mana saya buka YouTube itu di musim-musim hujan begini ada menganjurkan siapa yang punya biji buah sana keliling ke hutan buang itu gitu ya, biji buah ada itu yang begitu. Wallahu a'lam. Semoga kita punya amal-amal baik yang dilanjutkan oleh anak-anak kita, mudah-mudahan ya. Walaupun amalnya adalah amal yang sifatnya lama seperti mencari ilmu, tapi mungkin ada modifikasi mencari ilmu apa gitu ininya gitu ya. Cara-caranya segala macam. Mudah-mudahan yang berkontribusi, mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala juga mengalir dari macam kebaikan yang kita lakukan. Zaman bahkan tidak ada ini tuh. Adanya ya. Zaman bahkan tidak ada. Sekarang ada, kan dimodif ya. Itu untuk disebarkan. Dapat hal baru ini, hal baru. Tapi untuk lebih menyebarkan gitu ya. Jadi dari tujuannya ada modifikasi sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Ada kontribusi baru ini menyebarkan begitu. Kan dulu tidak ada. Dulu Mbak juga malah tidak pakai mic. Sekarang ada pakai mic. Ya yang ngasih mic juga dapat berkontribusi. Pokoknya semua ya. Kita mudah-mudahan dalam kebaikan-kebaikan ikut andil dalam kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita ikut andil dalam kebaikan sebagai pahala dari yang bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa ala Allahumma hdina wa fidna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.